Ini orang yang terverifikasi gitu. Nah, kalau saya bilang, kalau seorang ingin menjadi peneliti, itu sudah jelas gitu loh. Kalau kita kalau kita nasabnya jelas. Apa misalnya? Cantumkan, saya lulusan doktor. Dari mana? Yamaguchi Daigaku. Saya Mombu Gakuso. Betul, kamu tuh Mombu Gakuso. Iya. Tapi tidak lulus. Iya. Malah dugaan saya malah ijazahnya jasa palsu. Yang kata Rasul buatan dari pasar pramuka. You see, lu nuduh orang palsu ijazahnya. Kita ulik dia punya ijazah, lu marah-marah. Marah-marah. Ini lu tinggal buktikan saja ini ijazah saya palsu. Dari mana? Ini foto saya wisuda. Iya. Ya kan? Dokumentasinya ada. Ya kan? Karena di Refri Harun podcast dia mengatakan, Refri bertanya, Bang Rismon ini kuliah di Jepang. Iya, saya S2, S3 saya di Jepang. Kalau hanya dari UGM aja apa ya? Direndahkan lah. Iya, itu merendahkan. Ya kan direndahkan lah UGM itu kan. Nah, biar dapat ijazah kan dari luar negeri. Kan begitu ceritanya. Yang ternyata apa? Kita lihat ijazahnya itu diduga palsu. Langkah dia juga untuk perkataan dia juga yang mendiskreditkan IGM. Apa kata itu? Refli Harun bertanya. Ya kan? Bang Rismon belajar apa? Pakai bahasa apa? Ketika kuliah bahasa Jepang. Ketemu sama apa nggak bisa bahasa Jepang itu. Nah, ini kan bohong besar. Ini Bang Refli juga kirim gua nggak tahu itu yang namanya kuliah di luar negeri seperti apa. Iya, betul. Mombu Gakuso itu ada programnya itu sebelum dia kuliah itu dia mengerti dia akan di training dulu ya 9 bulan ya, gitu. Bukan itu juga masuk di satu namanya kayak kuliah bersama khusus untuk bahasa. Pengayaan bahasa gitu semester. Ya, untuk belajar bahasa Jepang dulu ya. Berarti sampai dia mendapatkan katakan Noriyoko Shikannya itu N berapa? N2 atau N3. Setelah itu baru bisa masuk. Iya. Kayak begitu. Kayak apa ya? Seperti kita di Indonesia ini kan kayak harus tes TOEFL TOEFL-nya berapa? IELTS-nya gitu. Berapa? Baru bisa masuk. Iya, untuk LPDP aja harus dengan apa ya? Kelas persiapan dulu, belajar di UI atau di mana gitu, 9 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung dengan skor TOEFL-nya. Saya paham betul, mohon maaf, saya paham betul apa ya sistem di Jepang itu. Iya. Dan itu bukan hanya di Jepang, di seluruh dunia, ketika kita belajar di suatu negara asing, pertama-tama itu akan diminta itu kamu harus bisa belajar bahasa asing. Iya. Minimal Inggrismu, IELTS-mu berapa? Iya. Kalau IELTS saya sekian, ini masuk nggak dalam komponen di universitas itu kalau menggunakan bahasa Inggris. Saya juga agak ragu bahasa Inggrisnya Rismon. Ya jelas lah, saya udah bisa paham. Kan dari beberapa narasi beliau ketika tampil di media, saat konferensi pers, apalagi Dokter Tifa, saya kayak agak ragu bahasa Inggrisnya mereka, katanya mau laporan sampai ke tingkat internasional, ke Donald Trump, ke Xi Jinping, dan katanya buku juga akan diterjemahkan ke 50 negara. Ya kita agak ragu nih, jangan-jangan ini. Ya, kalau kita menerjemahkan tuh gampang kok, banyak penerjemah. Oh iya. Gampang. Penerjemah tersumber kan banyak ya. Cuma kan ini yang saya katakan adalah kalau you lulusan dari luar negeri, ya saya garis bawah itu. Ya, sekolah kuliah itu syarat utama itu adalah kemampuan berbahasa asing. Ya. Katakan IELTS-nya berapa? Iya. Kalau nggak IELTS-nya nggak masuk dalam catatan, katakan IELTS-nya minimal 7 misal. Dia 6, tidak akan diterima walaupun you lulus. Iya. Mombu Gakuso misalnya. Iya. Sama kayak Jepang. Jepang itu N berapa untuk masuk di N2? Ya harus masuk ke N2 itu. Kalau pakai bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar. Iya. Orang ini mau dibodoh-bodohin. Gak usah bikin hak paten kamu itu ditolak. Iya. Tidak mungkin lah kuliah S2 kan 2 tahun, S3 kan di sana kata Pak Roni Teguh minimal 3 tahun. Iya, minimal 3 tahun. Jarang lulus 3 tahun. Biasanya 4 tahun sampai 5. Ya katakan dia di sana bisa sampai dengan 7 tahun lah. Artinya 1 tahun pertama pembinaan bahasa, pengayaan bahasa. Masa 7 tahun ini tapi tidak bisa berbahasa Jepang? Iya, gampang. Mematahkan itu kan gampang kita. Atau jangan-jangan dia ini benar-benar